Iya, hmm, tanggapan saya adalah bahwa memang ini satu kasus yang menarik ya menarik gitu ya. Tetapi apakah ini sesuatu kasus yang luar biasa gitu? Sebenarnya enggak, karena di dalam setiap rumah tangga banyak hal-hal yang terjadi gitu. Baik hal-hal katakanlah ketidakcocokan, ketidakharmonisan, komplain mengenai A, B, C dan segala macam. Tetapi banyak memang yang nggak tahu cara mengatasinya. Tetapi artinya sebagai orang-orang yang sudah dewasa, bahkan sudah tua, ya. Saya dengar ini Vena Melinda umurnya udah 52 tahun. Ferry Irawan umurnya udah 40 sekian ya yang saya baca. Artinya apa? Sudah punya pengalaman juga berumah tangga. Ya, kalau nggak salah Vena juga sudah pernah gagal dalam rumah tangga. Ya, Ferry Irawan juga sudah berkali-kali bahkan gagal katanya. Artinya keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang harus didasarkan dengan logika, dengan perasaan, dengan hati yang jernih. Ya, sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadi perselisihan di tengah jalan ini bisa lebih diredam, ya. Karena kan bukan anak kecil lagi, ya kan? Cinta buta. Saya pikir nggak perlu cinta buta dan tidak mungkin cinta buta. Tetapi kalau masih betul juga kata orang cinta buta dengan istilah kata bucin-bucin, buat saya itu nggak masuk di akal. Karena yang namanya cinta buta tuh buat anak-anak tuh yang baru ya umur-umur 18, 20, 25 tahun mungkin. Buat orang yang udah umur 40, 50 tahun saya pikir itu udah mesti tidak dijadikan alasan gitu ya kan. Tetapi apapun itu yang terlihat pada waktu mereka merencanakan atau di awal-awal itu kelihatan harmonisnya luar biasa. Diekspos bahasa apa namanya dunianya diumbar sedemikian rupa kemesraan itu. Sehingga kadang-kadang kita sebagai masyarakat juga kayaknya jadi kadang berpikir iya ya hebat juga ya, bahkan kadang-kadang kita apresiasi luar biasa ya gitu. Tetapi pada akhirnya dalam bulan ke-9 terjadi seperti ini gitu, buat kita sebagai masyarakat juga ini ada apa sih, kok kawin kayak main-main gitu ya kan, segitu rentannya. Pertanyaannya adalah bagaimana konsistensi antara Ferry dengan Vena Melinda dalam kaitannya membina hubungan rumah tangga, ya ta? Sehingga hanya hal-hal seperti itu aja mengakibatkan runtuhnya lagi gitu. Yang rugi siapa? Masyarakat cuma mendengar aja komentar. Yang rugi adalah mereka berdua. Yang mestinya itu tidak perlu terjadi, tapi akhirnya terjadi juga. Nah, kita masuk ke dalam inti persoalannya gitu ya kan. Katanya terjadi KDRT. Saya nggak mau dulu masuk kepada siapa yang benar, siapa yang salah, ya ta? Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa dalam rumah tangga itu wajar terjadi ketidakcocokan, kesalahpahaman, nggak bisa kita saling menjustifikasi langsung bahwa, apalagi kita sebagai orang luar, oh si ini yang benar, si itu yang salah. Saya sudah beracara sebagai lawyer kurang lebih sudah 40 tahun ya dari umur 25 sekarang saya 68 tahun gitu ya nggak muda lagi. Jadi menangani kasus-kasus perceraian ya keributan rumah tangga itu bukan satu, udah banyak sekali gitu ya kita makan asam garam dan tahu persoalan orang. Jadi yang saya mau tekankan adalah bahwa semuanya itu sebenarnya bisa dihindari, ya kan? Jangan punya alasan-alasan untuk membela diri. Saya mesti sampaikan begini tegas. Vena Melinda umur 52 tahun, berani mengambil seorang suami yang umurnya 44, mungkin 45 tahun saya dengar. Artinya jauh. Dan bagi laki-laki umur sebegitu, ya, ini masih vitalitasnya masih tinggi, ya masih kuat dan lain sebagainya. Dalam arti dalam segala hal gitu ya kan. Sehingga memang ya istri lah yang mesti bijak-bijak gitu ya kan. Kalau tahu memang suaminya masih fit kondisinya ya pinter-pinternya. Saya nggak mungkin buka di sini bagaimana ya itu urusan mereka. Tetapi artinya pada waktu ada suatu permasalahan harus bisa diselesaikan dengan mediasi yang benar. Kemudian terjadi pun katakanlah hal seperti itu, nggak usah saling membela diri bahwa oh saya digini, saya di KDRT dan lain sebagainya karena saya mesti seimbang, ya kan? Karena saya dengar dari pihaknya Ferry juga bahwa itu tidak terjadi. Ya, artinya dari satu pihak saya dengar di wawancaranya nggak ada pemukulan kok. Terjadi tindih mendidih katanya jidatnya nindih di hidungnya segala macam dan dari pihak Ferry mengatakan bahwa
dia juga karena memang kesel mendorong kepalanya sehingga terjadi benturan atau terjadi tindihan sehingga terjadi pendarahan. Gitu. Banyak hal-hal yang lebih parah dari itu yang dialamin orang. Ini cuma hanya sekedar fisik. Banyak orang suaminya udah kabur kemana, punya piaraan, punya kawin di sana, punya anak dan segala macam. Tetapi dengan satu prinsip bahwa saya akan mempertahankan perkawinan saya dengan doa, kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Allah. Satu saat kalau kita memang sabar, dipulihkan kok. Jadi artinya dalam hal ini saya mengharapkan justru ada pemulihan, ya kan? Artinya itu bisa masih dibicarakan, bisa dibicarakan. Harga mati nggak sih hidung berdarah? Enggak juga. Kalau udah mati mungkin baru harga mati. Belum mati kok. Tapi jangan bilang, oh nanti Bang Partahi bilang harus sampai mati bertahan. Oh enggak juga. Tapi artinya hal seperti ini masih dalam batas-batas toleransi pertama. Kedua, saya mau ingatkan bahwa kalaulah terjadi hal seperti ini, kaitannya ini katanya ada urusannya dengan pergi ke dapil, pemilihan dan lain sebagainya. Janganlah, saya mau peringatkan aja, saya nggak nuduh ya, tapi janganlah hal-hal gini diekspos di media untuk menarik simpati dari masyarakat. Karena saya dengar ini kan salah satu, kalau nggak salah si Sri ini mau mencalonkan diri ya, menjadi calon legislatif lagi. Jadi jangan mencari simpati dari masyarakat, mengekspos ini seolah-olah seorang wanita sekarang lagi betul-betul teraniaya, kemudian berani melaporkan menjadi pembela wanita gitu ya, kemudian sehingga seolah-olah suami ini menjadi nggak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diekspos adalah masalah suami nggak punya penghasilan. Ini yang saya mesti garis bawahi. Suami istri di dalam prinsip hukum, yaitu sama aja ya. Saya kebetulan seorang Kristiani, sehingga saya memahami atau memang diberitahu gitu ya di dalam iman saya bahwa istri itu adalah penolong, penopang. Jadi dalam hal ini kalau kita berangkat, saya pikir sama ya, Muslim, Kristen sama kalau kita mintanya sama Allah kok, sama Tuhan kita kan. Jadi kalau kita dapat seorang istri yang bisa menolong, ya bagus. Artinya maksud saya, dari awal juga Vena udah tahu kondisinya Ferry. Kalau sekarang dibilang, oh Ferry cuma bisa kasih sekian, kok jadi berhitung masalah uang sih? You mau orangnya atau mau uangnya? Karena uangnya dari awal, dari 9 bulan yang lalu, you udah tahu, Ferry tidak pada kondisi yang top dari segi finansial. Jadi kenapa sekarang mesti diangkat bahwa nggak pernah kasih uang nafkah selama 3 bulan dan lain sebagainya. Sementara dari pihak Ferry Irawan mengatakan bahwa nggak benar itu. Nanti kita buktikan di pengadilan bahwa yang dikatakan bahwa nggak ada itu nafkah yang diberikan berupa bulanannya, kita akan buktikan bahwa itu ada gitu. Jadi ini kan nggak elok lah ya. Mau suami penghasilannya 15 juta, mau istri penghasilan 200 juta, itu bukan itu poinnya. Artinya banyak di luar sana juga istri juga nggak ada penghasilannya. Apakah di dalam rumah tangga harus suami yang semuanya punya? Saya tanya contohnya sekarang, ya contohnya aja nih, Sri Mulyani umpamanya, coba lebih hebat mana daripada suaminya? Coba tanya aja, saya nggak bilang dia lebih hebat, tapi kalau dia lebih hebat juga wajar-wajar aja. Dia seorang menteri, banyak sekarang menteri-menteri di kabinet ya yang perempuan. Ada gubernur yang perempuan, ada Ibu Megawati gitu yang seorang perempuan. Kemudian terus kita ngomong bahwa dengan begitu berarti suami tidak punya harga lagi, gitu. Nggak bisa, itu adalah kuasa Allah, ya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan memberikan rezekinya, berkatnya kepada suami istri, itu berarti untuk suami. Kalau Allah memberikan atau Tuhan memberikan berkat kepada suami, itu untuk istri, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Jadi nggak usah hitung-hitungan matematika dalam hal itu. Itu akan sangat mengganggu. Jadi kalau sekarang dari pihak Ferry juga akhirnya marah karena merasa bahwa harkat martabatnya sebagai laki-laki dan sebagai seorang suami kelihatannya dikerdilkan karena hitung-hitungan masalah materi, sehingga dia mengambil sikap sekarang, udah saya gugat aja di luar gitu kan, menunjukkan bahwa saya nggak takut kok bercerai dengan Anda gitu. Ya itu kan juga keputusan dia, ya kan? Saya pikir begitu.